Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia in association with hamparan tanah surga membentang di ujung Pulau Sumatera. Di ujung selatan tanah Swarna Dwipa, karunia kekayaan alam hidup berdampingan dengan fauna dan flora yang saling beriringan. Kekayaan alam yang subur menjadikan Lampung sebagai tanah pengharapan rakyat untuk bercocok tanam. Di tanah ini pula diwariskan budaya dan tradisi nenek moyang yang tak pernah berhenti ke berbagai generasi, dari tari-tarian hingga santapan sehari-hari. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia in association with Matahari di ufuk timur mulai menyinari hamparan tanah yang dijuluki Sai Bumi Ruwajurai ini, yakni Provinsi Lampung. Tanah karunia dengan kekayaan alam nan harmonis yang mampu menjadi teritori fauna dan flora endemik. Jika melihat ke sisi timur nagari ini, terlihat ragam fauna hidup dengan harmonis semesta di dalamnya, di sebuah taman nasional bernama Waikambas. Ada beberapa yang menjadi alasan, diantaranya di situ masih terdapat juga beberapa jenis satwa liar yang populasinya hidup di habitat Taman Nasional Waikambas. Di antaranya ada gajah Sumatera, kemudian ada harimau Sumatera, ada juga beruang, kemudian juga bahkan ada mentok rimba dan ada tapir. Dan setelah penunjukan itu memang baru diketahui ternyata di kawasan Taman Nasional Waikambas terdapat juga populasi badak Sumatera. Di situ masih ada beberapa pepohonan yang cukup tinggi juga, antara lain ada juga bungur dan lain-lain, itu bisa ditemukan. Dan di lokasi yang terbuka, nanti kalau sempat ke lokasi PLG, di situ memang agak terbuka dan pernah ditanemin, itu ada beberapa jenis sono keling juga sudah tumbuh di situ juga. Gajah Sumatera atau yang bernama Latin Elephas maximus sumatranus merupakan salah satu fauna penghuni Taman Nasional yang berdiri pada 1989 ini. Di Taman Nasional seluas 125.000 hektar, gajah yang masuk ke dalam subspesies gajah Asia ini disertakan kembali ke alam. Bukan tanpa alasan, langkah ini merupakan cara melindungi gajah Sumatera yang jumlahnya kian hari kian menurun. Berdasarkan data International Union for Conservation of Nature atau IUCN, gajah Sumatera saat ini berada dalam status di ambang kepunahan atau hanya 2 tingkat dari status punah di alam liar dan punah sepenuhnya. Secara ciri-ciri morfologi, kalau bisa dijelaskan ini apa yang membedakan gajah Sumatera dengan gajah-gajah yang ada di dunia lainnya? Oh ya, di dunia ini ada 2 spesies gajah ya, gajah Afrika dengan gajah Asia. Jadi memang sangat berbeda. Ada ciri khusus yang terdapat pada 2 spesies gajah ini. Kalau dari kita lihat, mungkin pernah melihat di gambar atau di media itu ya, bahwa gajah Afrika dari telinganya bentuknya sudah berbeda. Kemudian dari gading. Gajah Afrika jantan betina dia punya gading. Cuman kalau gajah Asia hanya jantan saja yang punya gading. Betina tidak memiliki gading, dia hanya memiliki sejenis gading tapi cukup kecil yang kalau kita sebut adalah caling kalau di tempat kita di Kambas ini. Untuk gajah, satwa gajah itu dia pemakan rumput ya. Jadi keseharian dari dia selama dia belum tidur dia akan selalu makan. Dan jenis variasi makanannya cukup banyak, mulai dari kulit-kulit pohon, daun-daunan,
kemudian ada rumput rawa, rumput-rumput savana. Itu variasinya sangat banyak sekali jenisnya. Dan dalam sehari dia bisa menghabiskan makanan 10% dari berat badannya. Gajah Sumatera memiliki sifat alami nokturnal atau hidup di malam hari. Gajah-gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas tak semuanya berasal dari alam liar. Ada pula yang berasal dari aksi penyelamatan dan konflik dengan warga sekitar Taman Nasional. Salah satunya Kartija, gajah betina yang diselamatkan dari permukiman dan kini dilibatkan pada proses penyelamatan gajah lain jika berkonflik dengan manusia. Apa cerita menarik dari Kartija itu sendiri, Pak? Ya, gajah yang bernama Kartija ini awalnya merupakan anak gajah liar yang dia dengan kelompoknya, dengan induknya masuk ke pemukiman warga yang berada di pinggiran kawasan Taman Nasional Waikambas. Di situ si Kartija kecil ini terperosok di sumur masyarakat karena di kampung-kampung sumurnya masih berupa sumur yang berbentuk lubang. Nah, sehingganya si kelompok induk Kartija ini berusaha untuk menyelamatkan. Beberapa hari dia tidak bisa membantu si bayi gajah ini yang kita nama Kartija untuk bisa diangkat keluar dari sumur itu, sampai akhirnya ditinggalkan. Nah, kemudian oleh warga dan petugas kita yang berada di wilayah tersebut, akhirnya kita selamatkan si Kartija dengan kondisi sudah sangat lemas dia karena sudah beberapa hari tidak makan, dan mungkin dengan posisi tubuh di dalam sumur itu yang mungkin tidak sempurna, tidak bisa banyak bergerak, sehingga dia sudah dehidrasi ya. Di Taman Nasional Waikambas juga terdapat rumah sakit khusus gajah. Rumah sakit ini merupakan bagian dari metode konservasi bagi gajah Sumatera yang dijinakkan dan dipelihara Taman Nasional. Adapun kegiatan rutin yang dilakukan antara lain pemberian obat cacing setiap 3 bulan sekali. Selain gajah Sumatera, Taman Nasional Waikambas juga menjadi habitat satwa endemik Indonesia lainnya, yakni badak Sumatera. Badak Sumatera merupakan satu dari 5 jenis badak yang tersisa di dunia. Badak Sumatera di sini ditempatkan pada zona khusus, yakni Suaka Rino Sumatera, kawasan Waikanan. Zona ini bukanlah kawasan wisata, melainkan hanya diperuntukkan untuk konservasi badak serta keperluan khusus seperti penelitian dan edukasi. Secara ciri-ciri morfologi seperti itu, apa yang membedakan badak Sumatera dengan badak-badak lainnya? Oke, jadi badak Sumatera ini sebenarnya saya jelaskan di dunia itu ada 5 jenis badak. 2 diantaranya hidup di Indonesia, yaitu badak Sumatera dan badak Jawa. Nah, badak Sumatera ini adalah yang sangat unik karena pertama dia satu-satunya badak yang ada sekarang itu yang seluruh badannya berambut. Kalau badak lain itu tidak, seperti badak Jawa, badak India, kemudian 2 spesies badak hitam dan badak putih itu tidak. Pertama itu, yang kedua adalah ini badak yang paling kecil dari semua spesies badak. Rataan berat badannya adalah 600-700 kg gitu loh. Dengan badak lain itu seperti badak Jawa atau badak India, mungkin badak putih itu bisa 1,5 ton sampai dengan 2 ton beratnya. Jadi itu yang mencirikan badak Sumatera, dan itu satu-satunya badak bercula 2 yang hidup di Asia. Yang lainnya hidup di Afrika. Badak bercula 2 atau yang bernama latin Dicerorhinus sumatrensis ini dilindungi dan dikembangbiakan demi memperbaiki jumlah populasinya di alam. IUCN mencatat, badak Sumatera kini berada dalam kondisi kritis atau 1 tingkat menuju kepunahan. Hingga Oktober 2021, Taman Nasional Waikambas berhasil menambah 2 ekor anak badak yang lahir di tahun 2012 dan 2016, yakni Andatu dan Delilah. Menjaga populasi badak Sumatera agar tidak punah pun menjadi tanggung jawab setiap elemen kehidupan, agar keberadaannya terus lestari hingga ke generasi selanjutnya.
association with Bertani menjadi cara masyarakat Lampung untuk menghargai karunia tanah yang subur. Pertanian sudah mendarah daging dan menjadi budaya yang melekat di dalam diri masyarakat Nagari Saibumi Ruwajurai. Mereka bahkan menggarap lahan pertanian sebelum Belanda datang. Kegiatan bertani orang Lampung bermula dari nguma atau ngumo, yakni berladang di lahan kering. Kita tahu ya, kenapa terjadi kolonisasi dan transmigrasi ke Lampung? Karena Lampung itu adalah tanah harapan. Nah, jadi orang kalau ditanya kepada orang transmigrasi yang datang ke sini, apa yang diharapkan? Tanah, ya, tanah di Lampung. Karena tanahnya sangat luas dan penduduknya sedikit, gitu ya. Jadi kalau orang Lampung itu zaman dahulu seorang penyimbang marga atau kepala adat, satu orang itu bisa tanahnya luas sekali ya untuk mengayomi masyarakat adatnya. Pertanian ini tak hanya menjadi milik masyarakat asli Lampung. Pendatang dari berbagai daerah turut menggarap tanah harapan yang menghampar hampir di seluruh Lampung. Suyitno salah satunya. Bertani di kawasan kota metro sejak datang dari Kediri pada 1986. Suyitno melihat tanah Lampung yang subur menjadi harapan bagi dirinya dan keluarga untuk menyambung hidup. Walau jauh dari kampung asal, kini Lampung sudah menjadi rumah bagi Suyitno. Jujur aja, kami dari pendatang, kami dari Jawa, yaitu dari Jawa Timur, Kabupaten Kediri. Terus kemudian saya ke sini dari tahun 1986. Di saat itulah saya langsung jadi petani. Terus kemudian dari kesekian waktu ini kami memang sangat antusias untuk di pertanian, apalagi di pertanian di Lampung ini memang sangat menjanjikan. Para petani memanfaatkan lahan yang mereka miliki dengan menanam berbagai macam jenis tanaman, antara lain padi dan palawija. Kekayaan alam pertanian Lampung menjadi alasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR membangun sejumlah bendungan demi mendukung geliat pertanian. Salah satunya adalah membangun bendungan Wais Sekampung. Bendungan yang terletak di Kabupaten Pringsewu ini dibangun sejak 2016 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal September 2021. Bendungan ini dibangun dengan dana APBN sekitar 1,78 triliun rupiah dan mampu menampung air hingga 68 juta meter kubik serta menggenang seluas 800 hektar. Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah untuk menyediakan air irigasi bagi sekampung sistem ya. Irigasi sekampung sistem itu kurang lebih 55.000 hektar. Nah, sebelum ada bendungan ini itu 2 kali tanam. Nah, sekarang dan ada bendungan ini menjadi 3 kali tanam per tahun. Di hilir itu ada namanya Bendung Argoguro. Bendung Argoguro itu bendung yang sudah dibangun lama, yang fungsinya nanti mengalirkan air ke irigasi sekampung sistem. Jadi nanti air ditampung di sini, dilepaskan di sungai ke Sungai Wais Kampung. Nanti di sana ada bendung yang nangkap, kemudian masuk ke jaringan irigasi Wais Sekampung sistem. Dalam proses pembangunan untuk mengalirkan air dari Sungai Wais Sekampung menuju bendungan, tim proyek yang ditugaskan Kementerian PUPR sempat menenggelamkan jembatan yang berada di dekat Sungai Wais Sekampung. Namun demikian, jembatan tersebut telah digantikan dengan jembatan baru yang berada pada posisi yang lebih tinggi. Jembatan ini bahkan menjadi jalan penghubung terpanjang yang pernah ada di Provinsi Lampung.
Manfaat keberadaan bendungan Wais Kampung dirasakan langsung oleh Suyitno bersama petani Lampung lainnya. Lahan pertanian di kawasan kota metro yang sangat bergantung pada sistem pengairan kini lebih cepat mendapatkan kiriman air irigasi yang sebelumnya sangat bergantung dari air bendungan Batu Tegi. Suyitno bersama para petani lain pun turut membangun saluran irigasi tambahan untuk mempermudah masuknya air yang berasal dari bendungan. Selain menjadi sumber pengairan pertanian warga, bendungan Wais Kampung berguna untuk sumber pembangkit listrik berdaya 5,4 megawatt, mereduksi banjir, konservasi air, tempat wisata, dan direncanakan menjadi lokasi olahraga air yakni Dayu. Pembangunan bendungan Wais Kampung tak serta-merta berdiri sendiri. Di bagian hilir tengah dibangun sebuah bendungan, yakni Bendungan Marga 3. Bendungan Marga 3 nantinya akan mampu menampung air hingga 42,31 juta meter kubik dan bisa dimanfaatkan warga, salah satunya di kawasan Jabung, Lampung Timur untuk mendukung pertanian. Nanti di hilir setelah pemanfaatan itu, air yang berlebihan itu nanti akan ditampung lagi oleh Bendungan Marga 3 yang kemarin teman-teman pergi lihat. Nanti di hilir Bendungan Marga 3 itu ada namanya daerah irigasi Jabung. Itu yang akan memanfaatkan air Bendungan Marga 3. Saat ini proses pembangunan Bendungan Marga 3 telah mencapai 80% dan ditargetkan selesai pada akhir 2021. Selain bendungan, Kementerian PUPR turut membangun instalasi pengolahan air terpadu, yakni Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM di Bandar Lampung. Instalasi ini dibangun dengan pola yang terintegrasi dengan Bendungan Wais Kampung serta Marga 3. Fungsi pembangunan SPAM Bandar Lampung ini kita tujuannya untuk meningkatkan akses layanan air minum khususnya untuk Kota Bandar Lampung. Semula hanya 30%, sekarang dengan insya Allah tahun depan 2022 bisa mencapai 60% masyarakat yang terlayani dan jumlah sambungan rumah yang terlayani sekitar 60.000 SR untuk 300.000 jiwa dan di 8 kecamatan. Tujuannya juga selain itu fungsinya agar kualitas air minum yang dihasilkan dalam sistem penyediaan air minum nanti lebih memenuhi standar Permenkes, yaitu nilai kekeruan di bawah 5, di mana hasil dari komisioning tes SPAM Bandar Lampung ini kekeruannya di bawah 1. Instalasi penyediaan air minum ini mampu memberikan kebutuhan air minum ke 8 kecamatan di Kota Bandar Lampung, meliputi Kecamatan Tanjung Seneng, Raja Basa, Wai Halim, Sukabumi, Sukarame, Labuan Ratu, Kedamaian, dan Kedaton. Dahulu, Lampung terbagi atas 2 jurai atau jiwa masyarakat adat yang berbeda, yakni Jurai Adat Pepadun dan Jurai Adat Saibatin. Dalam catatan buku sejarah Lampung berjudul Bahuga Lampung, kedua kelompok masyarakat ini memiliki sejumlah perbedaan dari segi bahasa hingga adat istiadat. Masyarakat adat Lampung itu terdiri dari masyarakat adat Saibatin dan masyarakat adat Pepadun ya. Nah, masyarakat adat Saibatin ini tinggalnya di sekitar daerah pesisir ya, daerah pesisir pantai, dan masyarakat Pepadun ini berada di
di dalam ya. Kita bisa lihat nanti banyak ada beberapa tempat-tempat ya di kabupaten, marga-marga yang tinggal di daerah pesisir dan di dalam. Dan kedua keadatan itu memiliki sistem keadatan yang berbeda ya. Budayanya juga berbeda, kostumnya berbeda, tari-tariannya juga berbeda. Tapi perbedaan itu aslinya perbedaannya itu tidak terlalu mencolok ya. Kedua-duanya sama-sama Lampung, tapi ada perbedaan-perbedaan sedikit antara kedua masyarakat adat tersebut. Untuk Akang dan Bunda yang Ciwo cintai dan hormati. Masyarakat adat Saibatin atau dikenal sebagai masyarakat pesisir menggunakan bahasa Lampung dengan dialek A atau seperti pelafalan bahasa Indonesia. Sedangkan masyarakat adat Pepadun menggunakan bahasa Lampung berdialek O dengan pelafalan irama atau intonasi yang mengayun dan menekan. Menyatunya kedua adat di Lampung ini ditandai dengan tari-tarian yang biasa dijumpai dalam acara adat atau penyambutan tamu di Lampung, yakni tari Sigeh Penguten. Gerakan tari ini memadukan gerak tari dari adat Pepadun dan Saibatin, melambangkan dua jiwa atau dua adat yang berbeda, namun dapat bersatu dalam bumi yang sama. Warisan budaya dan tradisi Lampung juga tak lepas dari penganan sehari-hari. Kuliner-kuliner Lampung muncul dari pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di sekitar masyarakat, baik dari pertanian maupun hasil perairan. Sambal dilan menggalong. Ada sebuah tradisi bernama nyeruit atau menyantap makanan bersama-sama yang biasa dilakukan masyarakat adat Lampung dengan menyajikan berbagai makanan berbahan dasar ikan. Gulai taboh menjadi salah satu kuliner khas Lampung yang tak lepas dari tradisi nyeruit. Gulai taboh merupakan sajian berbahan dasar ikan yang dulu ditangkap langsung dari perairan sekitar rumah warga. Namun dengan adanya pergeseran zaman, ikan yang dimasak tak harus ditangkap langsung. Adapun bahan-bahan yang digunakan adalah ikan air tawar, seperti ikan nila yang telah diasapi selama 8 jam, sereh, lahos, jahe, kunyit, cabai, bawang merah, dan garam. Ya, dan untuk cara membuatnya gimana nih Kak? Cara membuatnya sangat mudah. Semua rempah tadi kita diulek halus bukan di blender. Terus kita masukkan santan cair, masukkan ikan, baru kita masukkan santan kental. Jadi. Kalau ini berarti gulai taboh? Gulai taboh iwatapa, ikan nila yang diasap. Oke. Iya. Ini berarti apa ini direbus ya? Seperti itu? Iya, langsung kita rebus tanpa ditumis-tumis ya bumbunya. Jadi langsung aja dengan bumbu, santan cair tadi, terus ikan, baru santan kental. Nah, direbusnya berapa lama nih Kak? Nggak lama sih, 1-2 menit, terus santan kental. Jadi 3 menit matang ya. Sampai mendidih begitu ya? Iya. Kalau ini sudah mendidih belum ya? Sudah mendidih. Selama proses memasak, santan harus terus diaduk agar 2 jenis santan yang digunakan, yakni kental dan cair, serta bumbu dapat tercampur dan meresap sempurna. Silakan. Gurih memang seperti gulai begitu ya Kak ya? Gurih dari santan tanpa penyedap, manis juga dari santan. Kan tadi tanpa penyedap dan tanpa gula. Ada aroma asap dari ikannya juga, ikan asap. Gulai taboh pun telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2015. Selain gulai taboh, kuliner masyarakat dengan memanfaatkan hasil alam adalah mengolah pisang. Pisang menjadi salah satu komoditas unggulan tanah pertanian Lampung. Tercatat oleh Badan Pusat Statistik dan Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian, selama 2015 hingga 2019, Lampung menjadi provinsi kedua di Indonesia dengan hasil produksi pisang tertinggi.
Olahan hasil pisang pun dimanfaatkan sebagai kuliner khas dan menjelma menjadi oleh-oleh otentik jika berkunjung ke provinsi ini. Salah satunya keripik pisang kepok. Yang pertama, bahan baku pisang untuk di Lampung itu dikategorikan masih begitu mudah ya untuk kita dapatkan. Yang kedua, dari bahan baku pisang itu kita masih bisa mendapatkan dengan harga yang terjangkau ya, sehingga kita bisa mengolah dari bahan baku itu sampai jadi dengan harga yang begitu sangat terjangkau gitu. Keripik pisang kepok ini disajikan dengan berbagai macam rasa, antara lain coklat, stroberi, dan mocha. Kuliner dari alam dan warisan nenek moyang ini menjadi kekayaan yang ingin dijaga masyarakat hingga ke generasi selanjutnya. Tak hanya untuk penduduk Lampung, sajian-sajian Lampung diharapkan bisa dinikmati masyarakat lain dari luar daerah. Tanah karunia yang menyatu dalam satu bumi di Lampung menjelma sebagai tanah harapan bagi tiap insan yang berdiri di atasnya. Warisan budaya, tradisi, adat istiadat hingga kuliner menjadi bagian yang erat bagi masyarakat Nagari, Saibumi, Ruwajurai. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with